Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 26 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 8, ayat 1b sampai 8. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal,
dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tidak lapar dan haus lagi. Banyak orang begitu aktif beragama, tetapi hidupnya terlihat tak bertuhan. Banyak orang yang mengalami kegersangan, ketidakpuasan, dan kekeringan dalam hidup, padahal ia mengaku sudah beriman. Tidak sedikit juga orang yang karena dahaga dan laparnya akan Allah sampai menjadi mabuk agama. Benar apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus, bahwa ketentraman batin hanya ditemukan ketika orang hidup di hadirat Allah. Hanya saja, persoalannya terletak pada pengenalan kita tentang Allah. Ketika kita salah mengenali Allah, inilah pintu lebar bagi kesesatan, inilah pintu masuk bagi praktek keagamaan yang naif, dan ini juga merupakan pintu lebar untuk menjadi mabuk agama. Yesus mengatakan dirinya sebagai roti hidup, roti yang memberikan kepuasan hakiki dan abadi. Beriman akan Yesus membawa kita pada pengalaman akan Allah. Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, menyatakan siapa Allah yang sebenarnya. Ia bukan hanya berbicara tentang siapa Allah, tetapi menghadirkan Allah sehingga bisa dialami dan dikenali oleh manusia. Dengan begitu, satu-satunya kunci untuk menikmati pengalaman iman yang hakiki tentang Allah adalah dengan menerima Yesus, tidak ada yang lain. Kalau orang berkata, Allah dikenali dari sabdanya, itu sangat benar. Tetapi kekristenan pertama-tama lahir bukan dari membaca sabda Allah yang menjadi tulisan atau buku. Sebaliknya, kekristenan pertama-tama lahir dari pengalaman nyata persahabatan manusia dengan Allah dalam diri Yesus Kristus sabdanya. Jadi, kekristenan mengenali Allah pertama-tama bukan dari membaca tulisan, tetapi dari persahabatan dengan Sang Insan, yakni Yesus Kristus. Inilah yang membuat siapa saja yang menerima dan mengimani Kristus tidak akan pernah menjadi orang yang mabuk agama. Mengapa? Karena tidak ada kepuasan terdalam tentang pengalaman akan Allah selain di dalam Yesus Kristus. Di luar itu, kita bisa terjebak bukan dalam kepuasan, tetapi dalam kemabukan. Dan kita tahu bersama, efek dari kemabukan adalah perilaku yang membabi buta. Saudara-saudariku terkasih, semoga kita semua dapat mensyukuri persekutuan di dalam Yesus Kristus dan tidak pernah menggadai kebersamaan ini dengan yang lainnya. Semoga demikian. Amin.